Ibu April untuk memaparkan materinya. Silakan. Ya, baik. Sebentar, mohon maaf. Sebentar, suaranya belum keluar, Ibu. Sebentar. Kami akan mencoba agar suara Ibu bisa keluar dengan jelas. Ini kira-kira yang datang, Ibu, kalau akan saya visualisasikan, yang datang kira-kira 8.000 orang, Ibu. Iya. Akan diwakili 100 orang. Betul, Mbak Afi ya? Iya, betul. Nggak cukup kalau 8.000 orang. Iya. Karena nanti beliau akan menjelaskan tentang apa, Mbak Afi? Untuk materi yang akan disampaikan oleh Ibu April yakni mengenai kerjasama retail dengan UMKM. Jadi kerjasama retail dengan UMKM. Wah, penasaran sekali nih. Kami semua pelaku UMKM ini. Apakah sudah terhubung? Suaranya apakah sudah jelas? Belum. Selamat pagi. Ibu, sebentar, nggih. Ini mohon maaf ini untuk intinya bahan presentasinya bisa dibantu karena saya nggak bisa share di lock dari hostnya. Masih belum oke. Baik, Ibu, kami belum terhubung dengan jelas suara Ibu. Kami akan bersama panitia akan berusaha untuk mengeluarkan suaranya Ibu. Jadi mohon ditunggu sebentar, Ibu. Untuk Ibu Melati, sabar Ibu, nggih. Ibu nanti terakhir gue star, Ibu ya. Bintang tamu. Enggak semuanya bintang tamu, Pak. Bintang tamu. Pak Thomas luar biasa, Pak Thomas. Siap, Pak Thomas. Sudah terhubungkah panitia dengan Ibu April suaranya? Ya, selain itu nanti juga ada beberapa materi dari narasumber yang lainnya ya. Wah, penasaran ada siapa lagi nanti? Nah, itu passwordnya ya. Bagaimana? Ibu, mohon maaf, Ibu bisa mencoba suaranya terlebih dahulu, Ibu. Apakah sudah sampai ke kita atau belum? Selamat siang. Ya. Siang, Ibu. Mohon maaf, Ibu, kita semua 8.000 orang kaget, Ibu. Kami persilakan, boleh kasih tepuk tangan meriah untuk Ibu April Wahyu. Kami persilakan, Ibu. Oke. Selamat siang, Mas Wahyu, Mbak Elvi. Mohon maaf sebelumnya ini, apakah suara saya terdengar? Sangat terdengar, sangat jelas, Ibu, dengan volume yang maksimal, Ibu, ini. Oke. Ini saya coba share screen-nya, cuma kok belum bisa ya. Jadi mungkin mesti di-lock oleh host. Mungkin nanti bisa dibantu, saya udah kirim bahan presentasinya, bisa dibantu di-share dari mana aja. Sudah, Ibu. Sudah siap kami, Ibu. Oke. Sudah di-share screen, Ibu. Bentar. Silakan Ibu juga bisa minta tolong untuk share screen juga, Ibu. Tidak perlu tegang-tegang, Ibu, ya. Iya nih, bentar. Ini karena saya nggak di mesti lock ini. Sebentar, kami dari panitia juga akan seharusnya sudah bisa, Ibu. Oke. Ya, sudah terhubung. Silakan kami persilakan Ibu April untuk memaparkan materinya. Oke. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih dan sebelumnya mohon maaf mungkin jadi sedikit kurang nyaman. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi, Bapak Muhammad Edi. Kemudian Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Carda, Perwakilan Bapeda, dan Bapak Ibu narasumber yang hadir pada siang hari ini, serta Bapak Ibu para pelaku UMKM yang hadir dalam acara online maupun yang offline di Hotel Aston. Semoga kita semua hari ini selalu diberikan berkah sehat, selamat dimanapun berada. Di hari yang luar biasa ini saya mohon maaf mungkin suara juga kurang jelas karena kebetulan saya lagi posisinya di Samarinda. Jadi mudah-mudahan suaranya bisa terdengar dengan teknologi Zoom ini ya, Zoom meeting ini. Baik, Bapak Ibu, saya juga sebelumnya mohon maaf kepada panitia karena kebetulan saya mendadak ada tugas keluar sehingga saya
bersedianya saya bisa hadir, akhirnya saya belum bisa hadir di acara pada pagi hari ini. Sedikit ini profil saya, saya April Winati, kebetulan dari saya sebagai regional manager di Dairy Farm Group ya. Kalau di Indonesia mungkin terkenal dengan PT Heru Supermarket. Kebetulan saya juga menjadi ketua Aprindo untuk DBD Jawa Timur. Kesempatan pagi ini saya ingin memberikan paparan mengenai peluang kerjasama retail modern dengan UMKM ya, baru istilahnya startup. Otomatis ini saya ingin memberikan paparan bagaimana sih kerjasama antara UMKM dengan retail modern. Mungkin di beberapa kesempatan mungkin Bapak Ibu juga pernah ketemu dengan saya, pernah bersua dengan saya, ini pasti Aprindo gitu. Insya Allah sih beberapa kali mungkin Bapak Ibu ada yang sudah bertemu dengan saya gitu. Mudah-mudahan nggak bosan. Pada kesempatan ini kalau saya bilang ya, kalau nggak kenal kan nggak sayang nih. Saya ingin jelaskan sedikit mengenai Aprindo itu apa sih gitu. Mungkin banyak sekali ada Aprindo, Aprisindo gitu, semuanya Indo gitu kan. Ini supaya tidak confuse, tidak terjadi apa sih bedanya, ini sedikit saya ingin memberikan penjelasan. Aprindo atau kepanjangan dari Asosiasi Retail Indonesia adalah kumpulan daripada anggota yang beranggotakan para retailer, di mana Aprindo menghibur dan membina serta mengembangkan para pengusaha retail agar lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing kuat. Dengan itu, kita juga meningkatkan peran serta pengusaha retail dalam pembangunan nasional. Serta kita juga meningkatkan solidaritas di antara sesama retail agar bisa saling menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat bersama anggota. Nah, keanggotaan Aprindo sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Ada anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Di mana Bapak Ibu juga bisa menjadi salah satu anggota ya, di keanggotaan di Aprindo ya. Intinya Bapak Ibu yang bergerak dalam bidang retail, karena saya banyak menjumpai teman-teman di UMKM itu sendiri itu sudah mempunyai gerai-gerai sendiri, dan itu bisa menjadi bagian anggota Aprindo. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu ingin ketahui ya, bahwasanya di Aprindo sendiri kita membagi format retail ya. Keanggotaan kita terbagi dari 5 format, yaitu hypermarket, supermarket, minimarket, dan store dan perpelakan. Ini saya sampaikan agar Bapak Ibu mengetahui pasar mana sih yang akan kita target ya. Artinya masing-masing format ini punya keunikan tersendiri, sehingga ini salah satu hal yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita mapping marketnya ya Bapak Ibu, supaya nantinya kita juga pas bahwasanya produk kita itu akan mengarahnya kemana. Nah, ini keanggotaan Aprindo itu kurang lebih saat ini kita berangkat 160 brand yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi brand-brand nasional yang kurang lebih ini saya berikan gambaran sedikit mengenai brand-brandnya. Ini jadi mungkin ini sudah sangat common ya di Bapak Ibu semua, setiap minggu atau setiap bulan insya Allah masih datang ke tempat-tempat ini. Nah, ini adalah anggota-anggota kami di Aprindo. Ini kepengurusan kami di 2000 utamanya. Nah, salah satu peran Aprindo dalam kemitraan UMKM adalah mendorong dan membantu memasarkan produk-produk UMKM, terutama di saya anggota Aprindo. Saat ini akses retail modern secara kontribusi ya, kita sudah kurang lebih ada 25% dari produk-produk UMKM yang sudah masuk ke retail modern. Nah, kita sendiri mentargetkan produk UMKM bisa masuk ke retail modern di 2001, depan ini adalah 40%. Nah, tentunya ini bukan hal mudah, tapi juga bukan hal sulit, asal kita bisa melakukan sinergi M. Dan tentunya ini peluang yang sangat bagus untuk Bapak Ibu, para pelaku UMKM,
bagaimana agar produk-produk yang dihasilkan Bapak Ibu bisa masuk ke gerai-gerai di anggota Aprindo. Program yang dilakukan Aprindo selama ini adalah melakukan pembinaan, dalam hal ini training dan pendampingan. Nah, di beberapa event yang sudah kami lakukan bersama dinas, ini mohon maaf setiap bulan, 2 kali sebulan kita melakukan pertemuan dan melakukan kurasi langsung, bertemu dengan para pelaku UMKM, di mana ini kita langsung melakukan kurasi atas produk-produk. Tadi saya juga ada catatan saya ya, bahwasanya ada gerai BBI, kemudian pondok kurasi, ini tentunya menjadi satu wadah yang bisa kita lakukan kerjasama, di mana nanti antara buyer dari anggota kami bisa bertemu langsung dengan para pelaku UMKM untuk langsung dilakukan kurasi produk. Sehingga ini akan memudahkan Bapak Ibu pelaku UMKM untuk bisa mengetahui bahwasanya apakah produk-produk yang dihasilkan itu sudah cukup memenuhi syarat atau belum. Nah, ini yang secara langsung bisa kami lakukan. Dan ini kita bisa lakukan kerjasama ini secara rutin, yang kita bisa lakukan bisa sebulan atau 2 bulan sekali. Ini silakan kami membuka kesempatan itu. Kemudian yang lainnya adalah kita memberikan akses pasar nasional maupun internasional. Alhamdulillah beberapa anggota kami di Aprindo saat ini sudah go internasional ya. Salah satunya adalah Alfamart. Ini sudah mempunyai gerai di Filipina, kurang lebih 200.000 gerai di sana. Kemudian untuk grup Delifam sendiri itu tersebar semua di Asia Tenggara, dan ini tentunya merupakan potensi pasar yang baik untuk teman-teman pelaku UMKM. Oke. Nah, ini produk-produk yang masuk ke retail anggota Aprindo tentunya mempunyai persyaratan ya. Jadi kalau misalnya nih masuk ke retail modern gitu. Nah, ini yang mungkin pemikiran ini coba saya skema ini perlu saya luruskan ya, karena yang dan mau apa dan bagaimana dengan produk Bapak Ibu yang akan dipasarkan, itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk masuk ke retail modern. Atau tentunya harus melalui proses QC yang baik. Yang pertama adalah satu, itu memenuhi persyaratan ya, dalam artian rapi, hygiene, dan modern. Ini harus apa? Karena nantinya produk-produk ini akan ada di display, di shelving, di mana produk ini akan bersaing dengan produk-produk yang sudah ada. Tentunya kalau misalnya produk itu bagus dengan kondisi yang cukup menarik, itu akan membuat customer yang datang di rak tersebut akan tertarik lebih cepat dibandingkan dia melihat produk yang lain. Kemudian yang kedua adalah mengenai kualitas dan harga. Nah, kualitas ini yang tentunya harus dijaga agar kontinuitas daripada produk itu sendiri, repeat order dan sebagainya, itu akan menjadi lebih stabil. Harga juga harus diperhatikan karena bagaimanapun sebuah produk akan lebih sellable ketika harga itu kompetitif. Kemudian yang paling penting adalah label produknya sudah memenuhi persyaratan ya, produk sudah memenuhi persyaratan perundang-undangan antara NPRT, MD, halal, kadaluarsa gitu. Ini tentunya saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, dan ini menjadi concern kami ya ketika melakukan kurasi produk, karena ini sangat menentukan apakah produk itu layak atau belum layak masuk ke retail modern. Ada pertanyaan biasanya, kenapa sih harus sebegitunya gitu ya? Artinya kita harus benar-benar screening terhadap syarat-syarat ini itu. Karena sudah menjadi komitmen bahwasanya retail modern akan memberikan dan menjamin produk yang dijual adalah produk yang memang layak dan aman untuk dikonsumsi oleh
konsumen. Ini adalah persyaratan pemasok ya. Biasanya kalau Bapak Ibu kan bertanya bagaimana sih syarat masuknya ke retail modern gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya masuknya itu nggak susah, hanya cukup membawa kartu identitas KTP, NPWP, nomor rekening dan form produk yang dimiliki serta contoh produk yang bisa dilihat langsung oleh para buyer kami. Selain itu juga kita juga membawa kopi sertifikat produk yang kita miliki karena itu nantinya akan menjadi syarat legalitas ya daripada produk dan itu menjadi data kami sebagai pertanggungjawaban atas produk yang Bapak Ibu masukkan ke catatan anggota. Nah selain itu ada syarat-syarat yang lain ya seperti misalnya pemenuhan atas pesanan dan jadwal pengiriman. Nah ini perlu dipelajari dari awal ya oleh Bapak Ibu terutama bagi pemasok baru. Bagaimana kita bisa memenuhi pesanan yang ada di masing-masing retail. Taruhlah nih misalkan tadi saya dapat data UKM pisang ya. Udah masuk nih ke dalam satu saya memang masuk ke Indomaret. Nah Indomaret di Sidoarjo sudah berapa nih kurang lebih mungkin sekitar 100 outlet ya. Nah dari 100 outlet ini di awal harus sudah ada jadi penghitungan yang tepat kebutuhannya kira-kira berapa, terus nanti suplainya atau jadwal pengiriman seperti apa gitu. Ini penting sekali karena nantinya ini akan mempengaruhi service level dan service level ini akan mempengaruhi keberlanjutan daripada bisnis Bapak Ibu. Jadi otomatis ketika sudah masuk ke retail modern atau akan masuk ke retail modern, Bapak Ibu sudah harus mempertimbangkan itu tadi apakah jumlah produksinya mencukupi. Yang kedua, bagaimana nanti proses pengirimannya. Jadi tidak hanya sekedar saya mau masuk retail modern, udah masuk, sudah selesai. Tidak berhenti dari situ, tapi memang harus benar-benar melakukan evaluasi dulu terhadap produk yang dimiliki. Kemudian yang lainnya adalah melakukan persetujuan pembayaran. Itu ada dua ya sistemnya, ada konsinyasi dan beli putus. Nah kalau misalnya beli putus berarti order, kemudian ada pembayaran sesuai jumlah order tadi. Tapi kalau konsinyasi ini adalah pembayarannya berdasarkan jumlah yang terjual. Nah nanti tinggal ini adalah sebuah pilihan, artinya mau sistemnya dengan konsinyasi atau beli putus. Nah yang lainnya apa lagi yang harus dilakukan? Melakukan kerjasama atau usulan promosi. Nah ini penting sekali karena dengan kita melakukan promosi, tentunya produk Bapak Ibu akan bisa lebih dikenal ya. Artinya gini, ketika satu ini saya bandingkan ya produk A dengan produk B, produk A dengan promosi, produk B dengan tidak promosi. Sama-sama di display, tapi dengan promosi entah itu PTs atau tester apapun itu akan membedakan. Dan ketika dilakukan promosi biasanya terjadi peningkatan penjualan. Nah tinggal bagaimana nanti maintainnya ini supaya produk promosi itu secara kuantiti, secara kualitas tetap continue. Nah ini nanti yang kita akan sharing ya pada waktu kita ketemu dengan Bapak Ibu ya. Karena ada strategi-strategi tertentu yang mana kita bisa berikan kepada Bapak Ibu agar produk-produk itu tetap bisa eksis ketika produk itu dijual tanpa dilakukan promosi. Jadi ada apa sih timing tertentu bagaimana kita bisa push penjualan. Kemudian yang terakhir bersedia melakukan evaluasi penjualan. Nah ini penting sekali dilakukan evaluasi penjualan agar nantinya kita bisa tahu seberapa besar sih kekuatan daripada penjualan dan apa yang harus dilakukan ketika misalnya ada penjualan naik turun seperti itu. Nah ini kita akan lakukan biasanya skala bisa 3 bulan, 6 bulan atau setahun sekali. Nah keuntungan, nah tentunya kalau Bapak Ibu sudah masuk ke retail modern, ini ada keuntungan yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah yang pasti adalah omsetnya akan lebih besar ya. Karena apa? Karena retail nasional biasanya sudah berjaringan.
dengan jumlah outlet yang banyak. Sekali misalnya produk itu sudah masuk ke retail modern, tentunya ini akan memenuhi retail-retail yang ada di jaringannya. Berapa jumlahnya? Ya tergantung daripada jumlah retail yang ada yang bisa disuplai sesuai dengan komitmen awal dari Bapak Ibu. Satu hal yang ingin saya sharing ya di sini ya, ketika Bapak Ibu mungkin ya ada teman atau mungkin Bapak Ibu sendiri sudah masuk ke retail jaringan. Ini biasanya ada sedikit kendala. Kalau misalnya Bu, ini saya nggak bisa supply langsung ke toko, bisa nggak dibantu dan sebagainya. Nah ini sebenarnya juga dibicarakan di awal supaya nantinya kendala-kendala mengenai pengiriman itu sudah dilakukan kesepakatan di awal. Karena ketika misalnya ini tidak dilakukan kesepakatan di awal, tentu akan menjadi kendala yang nantinya justru akan menjadi masalah buat Bapak Ibu itu sendiri. Karena service level itu akan sangat menentukan keberlanjutan daripada bisnis Bapak Ibu. Baik, Ibu April, ya. Bisa menyampaikan tinggal 1 menit lagi, Ibu April. Oke, baik. Oke, langsung aja. Kemudian ini adalah contoh-contoh produk-produk UMKM yang sudah masuk ya, baik itu fashion, handicraft yang ada di retail modern. Ini adalah produk-produk dry snack dan sebagainya. Nah ini adalah produk buah dan sayur ya. Kadang-kadang Bapak Ibu UMKM itu cenderungnya adalah produk UMKM adalah produk snack gitu atau produk minuman makanan. Sebenarnya tidak. Semua produk itu istilahnya di bawah kita kategorikan UMKM itu bisa masuk ke retail modern dan ini peluangnya sangat bagus. Nah ini saya sebutin aja. Nah ini termasuk juga ikan asin ini ya. Ikan asin ini punya Bu Surija, itu punya omset rata-rata 20 juta sebulan ini di satu outlet saja. Nah ini tentunya ini peluang yang bagus, terutama warga Sidoarjo ya, karena di sini kan penghasil ikan. Oke, ini satu terakhir dari saya. Ini yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya bagaimana kita bisa survive gitu. Kembali lagi ya, ketika kita menjadi seorang pengusaha, mental yang mesti harus kita siapkan. Karena beberapa kali yang terjadi adalah ketika pelaku yang sudah masuk ke retail modern, nah ini satu hal mentalnya ini ya kuat, akhirnya justru hanya berapa bulan udah hilang. Kenapa? Karena itu tadi kontinuitas produknya tidak dijaga, kemudian kualitasnya tidak terjaga, nah secara otomatis terdegradasi. Kemudian Bapak Ibu juga harus melakukan riset market penetrasi, menjaga kualitas dan development produk. Nah 5 hal ini yang nanti insya Allah akan berikan pada saat kurasi ya, sehingga nanti Bapak Ibu pelaku UMKM bisa lebih memahami apa sih yang menjadi tantangan dan apa sih menjadi kendala yang mungkin kita bisa sharing ya cara kurasi. Next. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.